Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Berbagi Hobi. Di video kali ini, gue akan memberikan gambaran perbandingan antara sepatu lari dengan midsole empuk antara Nine Hiroshi dan Ortus 8 Hyper Blast. Oke, sebelumnya mohon dukungannya untuk channel ini, supportnya dengan cara like and subscribe. Buat yang udah support channel ini, gue ucapin terima kasih banyak. Semoga segala urusannya dilancarkan. Kita kembali ke Nine Hiroshi sama Ortus 8 Hyperblast. Jadi ini dari kedua merek ini dipercaya gitu ya, termasuk sepatu lari dengan midsole empuk. Nah, ini adalah Hyperblast dan ini Nine Hiroshi. Di mana Nine ini udah berevolusi ya dengan midsole yang terbaru ya, setelah sebelumnya di seri-seri Kenzo, Kanzaki, terus juga Hana ya, bisa dilihat video-videonya di channel ini. Nah, sekarang kita akan bandingkan, gua kasih gambaran apakah nanti yang jadi pertimbangan untuk memilih di antara dua sepatu ini. Oke, pertama-tama di bagian pertama-tama mungkin beratnya ya. Untuk beratnya itu dua-duanya sangat-sangat berbeda. Yang satu di bawah 300 gram, sedangkan yang ini itu di atas 300 gram. Jadi lumayan berbeda. Kemudian untuk bahan uppernya ya, untuk bahan uppernya bisa cek di videonya masing-masing aja ya di channel ini. Yang jelas untuk dari segi uppernya, untuk keduanya gue rasa di gue itu nggak ada masalah. Dengan si Nine Hiroshi ini itu berasa dia lebih stretch ya, jadi lebih ngikutin bentuk kaki. Si Ortus 8 Hyperblast nggak seperti itu, cuma mungkin karena dia sudah lebar ya. Jadi si Ortus 8 ini kalau gue bilang sepatu-sepatu untuk kaki lebar. Jadi ini size 44 dan ini adalah size 45 si Nine ini. Si Ortus 8 Hyperblast ini untuk bagian uppernya ya dia nggak ya, pas ya, jadi nggak ngikutin bentuk kaki karena memang lebarnya udah cukup gitu ya. Jadi dia nggak ngikutin lagi bentuk kaki. Jadi untuk keduanya imbang ya, nggak ada masalah gue sebenarnya di bagian uppernya antara Nine Hiroshi juga si Ortus 8 Hyperblast. Nah, sekarang untuk talinya. Untuk talinya ya seimbang sih ya. Enak-enak aja nih dua antara si Ortus 8 Hyperblast dan Hiroshi. Beda bahan aja nih sedikit ya. Nah, lebar talinya juga beda sedikit, lebih lebar si Nine Hiroshi. Kemudian untuk lubang-lubang sepatunya standar ya si Hyperblast, kecuali si Hiroshi dia agak ngelebar di bagian tengah, ada bagian lebarnya. Untuk yang depan-depannya dia sama lurus, tapi di bagian tengahnya sini dia agak ngelebar. Untuk runner's knot dua-duanya ada ya, Hyperblast dan Hiroshi. Untuk bagian lidahnya dia sama-sama nggak nyambung ke bagian uppernya. Terus untuk bahan lidahnya ini sama-sama tipis ya. Dia sama-sama tipis ya. Ini juga tipis, cuma kalau dipegang kayak beda bahan aja ya. Kalau dari segi tipis, dua-duanya tipis, nggak berasa padding-padding yang empuk gitu ya. Jadi imbang juga. Nah, untuk fittingnya yang jelas ini sepatu untuk kaki lebar dan gua adalah kaki lebar. Jadi untuk Ortus 8 ini gua gak ada masalah sama fittingnya, lebarnya pun pas. Sedangkan untuk Hiroshi ini gue pakai size 45. Jadi karena gue untuk ngejar lebarnya, pada saat gue fitting size 44 dia nggak cocok. Jadi gue ke size 45 walaupun jadinya
Di bagian depannya ini lebih roomy, di bagian depan sininya. Samping-sampingnya juga sedikit. Terus perbandingan seperti ya untuk fitting lebarnya. Jadi untuk lebar nggak ada keluhan di Ortus 8. Sedangkan di Hiroshi seperti biasa gitu ya, gue kalau untuk 910 itu perlu ada penyesuaian-penyesuaian untuk lebar sepatunya. Dan biasanya gue upsize. Kalau ini size 44, ini size 45. Dari segi fitting seperti itu. Kemudian untuk ngeloknya, ya, untuk ngeloknya si April Blast dan Hiroshi, untuk ngeloknya ya gue lebih enak di Hyperblast daripada di si Hiroshi ini. Jadi si Hiroshi ini aja di bagian-bagian tertentu dia ngelok nyaman gitu ya, enak. Tapi di bagian belakang ini yang jadi catatan di si Hiroshi ini. Jadi entah kenapa si uppernya ini itu nggak meluk banget di kaki gue. Apa karena gue abses ke size 45, jadi dia nggak terlalu meluk bagian uppernya ke kaki gue. Jadi kayak masih ada rongga-rongga. Ya, jadi nggak, ya kurang lah ya untuk ngeloknya. Jadi gue lebih prefer ke si Hyperblast. Kemudian untuk padding nih ya, padding di bagian collar, yang jelas ini ada di Hyperblast. Sedangkan di Hiroshi ini nggak ada. Ya. Jadi kalau mau yang padding, pilih saudaranya. Ini dengan midsole yang Swift Foam ini ya. 910 ini pilih ke saudara-saudaranya. Kayak Irezumi kalau nggak salah ya. Resika. Terus ada satu lagi tuh ya. Jadi dia uppernya beda-beda. Atau Futo Rival ya. Futo Rival. Itu lebih tebel. Dia ada padding di bagian belakangnya. Karena gue sempat megang-megang juga di toko untuk si Futo Rival. Jadi yang selevelan dengan Hiroshi ini ya, midsole yang sama, bentukannya sama, tapi beda di bagian uppernya dan desain. Tapi walaupun dia terasa nggak meluk gitu ya, ya kesannya agak longgar ya di Hiroshi, tapi dia cukup ngejaga di bagian tumit supaya nggak keangkat. Sedangkan untuk di Hyperblast nggak ada masalah ya. Jadi benar-benar ngelok enak, pas ya, bagus menurut gue. Untuk insole-nya ya buat pembanding. Jadi ini sepatu dua-duanya udah sekitar 100 km ya gue pakai akumulasi. Gue pakai sendiri kebetulan. Nah, ini si Ortus ya. Ini Ortus. Ini si Hiroshi yang di atas. Ya, terlihat kayak lebih tipis sedikit ya si Hiroshi ini. Ya, lembut sih ya. Sama, ini juga lumayan. Dari segi ketebalannya nggak terlalu beda jauh. Jadi feel-nya ya mirip-mirip sih ya di insole-nya. Kemudian di bagian midsole, setelah pemakaian 100 kilo ya, dari first impression-nya juga feel-nya gue sebenarnya agak berbeda untuk midsole si Cumulus Foam ini sama si Swift Foam dari Hiroshi. Kalau Hyperblast dia empuknya tuh empuk soft sedikit, lebih ke ada firmnya gitu ya. Jadi empuknya ya empuk gitu maksudnya, tapi beda sama si Hiroshi ini. Hiroshi ini dia softnya ada berasa kenyal-kenyalnya gitu, kayak ada bonci-boncinya. Kalau si Hyperblast dia cuma empuk aja menurut gue. Nah, tapi softnya ada sedikit gitu ya. Secara keseluruhan untuk dipakai lari gitu ya dengan midsole yang tebal ini gitu ya. Ini kan kayak Max Cushion ya, termasuk tebal-tebal. Dan kalau empuk, gue lebih milih ini kalau bicara soal empuk. Ya, tapi dengan midsole di antara kedua ini, kalau bicara stabil, gue lebih milih si Hyper Blast daripada si Swift Foam-nya si Hiroshi. Ya,
Jadi untuk pemakaian daily training, kalau ini anggap aja kakinya cocok dua-duanya ya. Ya beda-beda tipis ya kalau untuk daily training ya. Kalau si Hiroshi dia lebih ringan, si Hyperblast lebih berat. Kalau untuk pemakaian eh, recovery, midsole gue lebih milih si Hiroshi. Kalau untuk speed, dipakai speed, gue milih Hyperblast. Karena kenapa? Midsole-nya dia lebih stabil kalau dipakai. Walaupun sebenarnya mungkin untuk peruntukannya nggak untuk speed ya, tapi kalau misalnya ya memang cuma punya sepatu satu-satunya, ya dia masih bisa aja. Kalau ini dia kurang stabil karena ya nggak parah banget sih kurang stabilnya gitu ya. Karena empuknya tadi yang kenyalnya tadi ya squishnya itu gitu. Tapi kalau segi bonci ini ada lebih boncinya daripada si Hyperblast. Untuk long run, ya itu pilihan masing-masing aja ya. Karena dua-duanya ini untuk orang-orang tertentu bisa dipakai long run. Yang jauh half marathon itu ada. Tapi kalau gue secara pribadi, karena si apa namanya Hiroshi ini kurang cocok di ngeloknya, jadi gue agak kurang nyaman untuk pemakaian yang lama untuk long run. Walaupun dari segi midsole-nya gue lebih cocok si Hiroshi daripada si Hyperblast. Apalagi Hiroshi ini lebih ringan, Hyperblast ini lebih berat untuk pemakaian long run. So, ini udah pemakaian 100 km perbandingan rubbernya seperti ini. Ya, jadi secara rubber outsole ini kalau dari pemakaian 100 km, gue lebih milih si Hiroshi ya. Lebih milih si Hiroshi. Karena ini rubbernya kayak lebih soft ya. Si Hyperblast ini kayak lebih soft, lebih empuk nih rubbernya. Jadi kayak agak kurang bertahan lama di bagian rubbernya. Dengan pemakaian yang mirip-mirip ya, tracknya juga mirip-mirip, aspal, kemudian juga beton ya, cor-coran, ya sedikit jalan-jalan rusak lah ya. Dua-duanya sama-sama bisa meredam kalau di jalan-jalan yang rusak. Dua-duanya oke. Paling nanti tinggal kecocokan fittingnya aja nih. Kalau untuk kaki lebar udah jelas, ya walaupun kondisinya midsole gue lebih cocok ke Hiroshi, tapi untuk kaki lebar tetap ini Ortus Ed nggak ada lawan. Ya, jadi karena si Hiroshi ini gue upsize karena kaki lebar, tapi ternyata nggak kurang nyaman untuk fitting dan ngeloknya. Ya, untuk pelari-pelari pemula, kedua-duanya ini masih bisa gue rekomendasiin ya, dua-duanya ini. Dengan kompukan midsole si Hiroshi ya, dan kompukan si Hyperblast. Dan harganya juga mirip-mirip ya, lebih murah si Hyperblast sih daripada si Nenten Hiroshi. Nah, catatan untuk Nenten Hiroshi kalau bisa tes di toko ya. Kalau untuk Hiroshi, apalagi size gede, kalau misalnya nggak cocok di bagian uppernya ya, masih ada saudaranya dia. Jadi dengan midsole Swift Foam ini, dia ada beberapa seri ya, termasuk tadi si Futorival. Tapi Futorival itu gue coba, itu kayaknya dia runcing banget. Untuk kaki lebar kayaknya nggak cocok ya. Bahkan untuk size 45 mungkin gue agak susah nyarinya juga. Terus Reisika size 45 juga nggak ada, karena size 44-nya juga gue ngerasa agak ngepas untuk kaki lebar. Oke, jadi untuk gambaran ya, perbandingan antara Hyperblast dan Hiroshi segitu aja di video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran. Silakan pilih ya, pertimbangkan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Semoga bermanfaat. Untuk yang udah pakai, mungkin udah pakai keduanya, bisa komen di kolom komentar. Ataupun yang pakai Hyperblast dan si Hiroshi ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Tunggu video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.